Keluarga Wolf. Ya ampun, siapa yang mau cari masalah dengan mereka? Tunggu. Cucunya Derek Wolf itu tunanganmu? Benar. Lihatlah wajah ketakutan kalian ini. Dasar pengemis gembel. Keluarga Wolf terkenal karena rendah hati dan selalu hormati orang lain. Tapi kamu malah pakai nama mereka buat bikin orang takut. Mereka pasti malu lihat ini. Ya, terserah. Aku tetap bakal pakai nama itu. Aku bakal tindas siapapun yang aku mau. Terus kamu mau apa? Kamu punya 3 detik. Sebelum aku hancurkan barang ini. 3, 2, 1. Jangan, tolong. Aku mohon. Baiklah, oke. Tapi dengar, tolong. Di dalam kotak itu ada ginjal buat kakek tunanganmu, Derek Wolf. Dia lagi kritis. Cuma itu yang bisa selamatkan dia. Aku bicara jujur. Wow, hebat. Itu kebohongan paling dramatis yang pernah aku dengar. Semua cuma alasan biar nggak minta maaf, kan? Kalau nggak percaya, lihat saja labelnya, oke? Tertera di situ info pasien dan semuanya. Aku nggak bohong. Oh, jadi aku harus percaya begitu saja sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Terus, kebetulan banget ya, kamu baru sebut nama Derek Wolf setelah aku bilang siapa diriku. Aku bersumpah nggak berbohong. Jangan omong kosong lagi. Harusnya tadi kamu minta maaf saja. Sekarang sudah telat. Jangan! Itu buat sewa jet pribadi. Lagi pula reputasi Derek itu rumit. Kita nggak bisa ambil risiko bertindak terang-terangan. Bahkan Eric Wolf, anaknya Matt Wolf sendiri saja nggak tahu soal ini. Ya, kalau begitu, Sean memang tepat. Yang bisa atasi ini, dia orangnya. Semoga dia dilindungi oleh Tuhan. Permisi, kapan mulai naik pesawat ke Miami? Dalam 10 menit, Pak. Oke, terima kasih. Hai sayang. Iya, sebentar lagi aku naik. Iya, pastikan hadiahnya siap pas aku sampai ya. Hei sayang, tenang, semua sudah diatur, oke? Telepon aku kalau sudah mendarat. Kamu memang yang terbaik. Makasih sayang. Oke, cium dulu. Perjalanan ini penentu, Jess. Dapatkan cincin itu dan kita aman. Kalangan papan atas, kami datang. Keluarga Wolf itu keluarga bangsawan. Dan semuanya dimulai dari kakeknya Eric, Derek Wolf. Begitu aku dapat restu kakek Derek dan menikah sama Eric, kita aman. Utang puluhan miliar, tunggakan kita ke rentenir, lenyap. Cukup manja ke Eric, keluarga Wolf bakal bereskan semua. Itu baru anakku. Perhatian para penumpang, panggilan naik pesawat untuk penerbangan nomor AC3165 ke Miami. Ayo ibu, kita naik pesawat menuju bahagia selamanya. Oh, maaf. Permisi. Tunggu, Jess. Aku mau ke toilet dulu. Kamu duluan, nanti aku susul. Oke. Iya, nanti ketemu di pesawat. Maaf. Perhatikan jalanmu, dasar sampah. Apa, buru-buru ke pemakaman ibumu atau semacamnya? Oh, maaf ya, Pak. Apa mau saya simpankan barangnya? Oh, enggak, terima kasih. Barang ini penting banget. Mending aku pegang saja. Baik, beritahu kalau butuh bantuan. Iya, baiklah. Hei, apa yang mau kamu lakukan? Nggak lihat ibuku belum naik pesawat? Bu, sebentar lagi lepas landas. Bahaya kalau begini. Lepas landas, langkahi dulu mayatku. Pintu ini harus tetap dibuka sampai ibuku duduk di kursinya. Aku penumpang VIP di maskapai ini. Jadi, kasih tahu kapten rendahanmu, pesawat ini nggak bakal kemana-mana sampai ibuku naik. Bu, saya paham. Tapi kami punya jadwal dan kami nggak bisa tunda keberangkatan demi satu penumpang. Jadwal?
Oke, anggap saja jadwalmu itu resmi ditunda. Pesawat ini nggak bakal berangkat tanpa ibuku. Yang benar saja, Bu. Aku ada rapat penting. Iya, kita semua sibuk di sini. Nggak bisa tunda penerbangan demi satu orang. Nggak begitu caranya. Sewa jet pribadi saja kalau kamu buru-buru. Apa? Nggak mampu ya? Kalau begitu duduk, tutup mulut, dan sabar saja. Nggak bakal ada yang mati kalau tunggu sebentar lagi. Bu, tolong. Oke? Astaga. Aku ada urusan penting hari ini dan gak boleh telat sedikit pun. Penting? Aku nggak yakin seorang pecundang kayak kamu punya urusan penting sungguhan. Aku nggak peduli apapun alasanmu. Biar katamu dunia kiamat kalau kita nggak terbang, pesawat ini tetap nggak bakal berangkat kalau ibuku belum naik. Oh, oke. Begini, apa begini saja? Aku beli tiket lagi buatmu sama ibumu. Dasar miskin bodoh. Kamu pikir aku butuh uang receh dari pecundang kayak kamu? Berani-beraninya kamu menghinaku. Iya, begini. Ibumu telat naik jadi kami juga nggak mau kena getahnya. Iya, Bu. Ini sudah kebangetan. Orang macam kalian harus bersyukur bisa satu pesawat sama aku dan ibuku. Tahu nggak aku siapa? Siapa tunanganku? Nggak peduli kamu atau tunanganmu siapa. Kamu nggak ada hak tunda penerbangan ini cuma karena merasa penting. Oke. Dengar, ya. Aku lagi bawa ginjal manusia. Nyawa orang bergantung sama ini, oke? Tolong. Kita sudah telat 10 menit. Dia nggak bisa tunggu kelamaan. Oke, walaupun kondisinya lemah banget, beberapa menit nggak bakal ubah apapun. Dan kalaupun iya, berarti dia memang nggak ditakdirkan hidup. Kamu ini kenapa? Kamu bikin susah satu pesawat demi satu orang saja. Apa kamu pernah dengar kata empati? Tunda kayak begini bikin orang rugi besar. Bla bla bla, orang miskin kayak kalian memang sukanya protes. Tapi ujung-ujungnya semuanya cuma soal uang kan? Makan uang ini. Apa? Masih kurang? Kalau begini, ambil saja recehanmu itu, duduk manis, dan diam. Semestinya rakyat jelata. Uang nggak bisa beli segalanya, Bu. Apalagi buat yang satu ini. Serakah banget kalian. Ya sudah, lagian aku nggak akan pernah kehabisan uang. Ini 400 juta. Apa sudah puas? Bos, pesawat Dr. Gray telat 10 menit. Apa? Hubungi dia sekarang. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siap. Dr. Gray? Ini asistennya Tuan Wolf, kita pernah ketemu. Kenapa pesawatnya belum berangkat? Ada yang ngotot tunda terbang buat tunggu ibunya. Dia nggak mau pesawat berangkat. Baiklah, aku hubungi bandara biar mereka yang urus. Bu, apa itu ibumu? Lupakan saja, dia sudah datang. Bagus, sampai ketemu di bandara. Bu, tolong cepat ya, kabinnya harus ditutup. Kenapa ribet banget? Cuma beberapa menit saja. Nggak ada yang bakal mati juga. Maaf, kira-kira berapa lama lagi kita sampai? Sekitar 20 menit. Oke, terima kasih. Hei, Ibu, kenapa? Kenapa jendela ini nggak bisa dibuka? Pramugari, hei pramugari. Bu, bisa saya bantu? Aku nggak bisa napas. Buka jendelanya biar aku dapat udara. Maaf Bu, jendelanya nggak bisa dibuka. Kabin bertekanan harus ditutup rapat. Maskapai jelek macam apa ini? Coba cari cara lain. Buka jendelanya. Kalau enggak, aku bakal laporin kamu. Maaf banget Bu, tapi saya nggak bisa apa-apa. Aku pikir mereka itu orang kaya. Ternyata cuma orang kampungan yang nggak paham apa-apa. Anak kecil saja tahu kalau nggak bisa dibuka. Konyol banget. Aku nggak enak badan. Ibu. Ibu. Tolong ibuku.
bicara sesuatu. Ada apa dengan dia? Dia dalam bahaya. Kita harus kasih pertolongan darurat sekarang atau dia nggak bakal selamat. Ya sudah, lakukan sesuatu. Sumpah, kalau sampai ibuku kenapa-napa, setiap orang di pesawat ini bakal tanggung akibatnya. Bu, tolong tenang dulu. Kami usahakan yang terbaik. Apa ada dokter di pesawat atau siapapun yang punya keahlian medis? Ada penumpang kondisi kritis? Prioritasku sekarang antar ginjal ini ke Derek Wolf. Tapi Tolong, siapapun yang bisa. Ibu ini bisa nggak selamat. Tolong, kita kehabisan waktu. Ibu, tolong sadarlah. aku dokter. Astaga, beruntung banget. Beneran ada dokter di pesawat ini. Hei, dengar, ingat kelakuannya ke kamu tadi. Kamu itu nggak berutang apapun. Dengar nggak? Dia bilang dia dokter. Biarkan dia lewat. Cepat. Pak, Anda beneran dokter? Iya, aku dokter. Terus tunggu apa lagi? Tugasmu buat selamatkan orang kan? Buruan ke sini dan tolong ibuku. Sekarang kamu suruh dia membantu kamu. Setelah kamu menghina dia tadi. Iya, dia lempar uang ke mukanya 2 menit yang lalu. Lucu banget sekarang malah terbalik. Terus minta tolongnya sombong begitu. Karma itu ada, kalau aku mendingan biarin aja. Dokter, tolong selamatkan dia. Tadi aku salah. Oke, aku kasih apapun yang kamu mau. Uang, aku bakal kasih banyak uang. Tapi tolong selamatkan ibuku. Aku nggak butuh uangmu, oke? Tolong kamu minggir. Aku dokter, aku sudah sumpah. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Tapi aku perjelas dulu, kemungkinan bisa saja gagal, tapi bakal kulakukan yang aku bisa. Cuma, entah hasilnya apa. Kamu harus siap sama kemungkinannya. Aku tahu. Sumpah, aku nggak akan salahkan kamu apapun itu. Tolong ya, tolong selamatkan ibuku. Baiklah. Dia henti jantung, cepat baringkan dia sekarang. Pelan. Aku harus kasih dia CPR. Tapi dalam kondisi begini, kalau ada yang salah... Aku paham. Aku nggak bakal salahkan kamu kalau ada apa-apa. Tolong, lakukan saja. Oke. Ada apa ini? Astaga, ibu sudah sadar. Orang ini selamatkan nyawa Anda. Tenang ibu, sini ku bantu. Pelan-pelan. Aduh, Kenapa? kayaknya tulang rusukku patah. Oh, nggak bisa begitu. Kamu bikin rusuk ibuku patah. Kamu nggak bisa kabur seenaknya. Kemungkinan besar itu gara-gara tekanan waktu CPR. Itu risiko yang umum terjadi. Risiko umum? Dokter macam apa yang malah patahkan tulang waktu selamatkan orang? Dasar dokter nggak berguna. Kamu itu nggak waras ya? Kamu ini kenapa? Dia barusan selamatkan ibumu. Nggak masuk akal. Baru 5 menit yang lalu, kamu merengek minta tolong. Sekarang, apa yang lebih penting? Rusuk patah atau jantung berdetak? Tutup mulut kotormu. Dasar rakyat jelata menjijikan. Ibuku itu jauh lebih berharga dari seluruh keluarga kalian kalau digabungkan. Aku sudah bilang soal risikonya. Dan kamu setuju. Kalau enggak, aku nggak bakal mulai. Setuju? Aku? Oke, kapan aku pernah ngomong begitu? Maaf ya, kayaknya aku kelewat bagian tanda tangan buat izinkan kamu patahkan tulang rusuk ibuku. Kamu serius? Semua orang mendengarnya. Benar sekali. Aku juga dengar jelas tadi. Kamu kasih dia izin. Jangan putarbalikkan fakta. Kamu yang minta tolong. Hei. Semuanya. Sudah cukup. Yang penting pasiennya masih hidup dan selamat. Hidup dan selamat? Hah, memangnya itu kelihatan kayak hidup dan selamat? Aku saja heran kamu sebut dirimu dokter dengan kemampuan kayak begitu. Parahnya lagi, aku sampai merendahkan diri buat minta tolong ke sampah kayak kamu. Astaga, aku pasti lagi hilang akal. Kamu sudah gila. Kamu tahu itu?
benar-benar nggak tahu malu. Bu, sudah cukup. Tanpa dia, ibu Anda pasti nggak selamat sekarang. Dasar jalan. Beraninya sumpahi ibuku. Semoga seluruh keluargamu masuk neraka. Bu, tolong kembali ke kursi sekarang juga. Kamu pikir orang rendahan, tukang bawa baki kayak kamu itu siapa? Jangan berlagak hebat di depanku ya. Satu helai rambut ibuku saja lebih berharga dari seluruh hidupmu yang menyedihkan. Dan kamu malah patahkan rusuknya. Sekarang begini saja. Kamu berjalan ke tempat ibuku, berdiri di hadapannya, terus tampar dirimu sendiri. Tampar terus berulang kali sampai dia maafin kamu. Kalau enggak, hidupmu bakal berubah jadi neraka. Dia itu yang iblis. Jujur saja, harusnya biarkan ibunya mati. Dia itu nggak pantas buat diselamatkan. Kamu mau aku minta maaf setelah selamatkan nyawa ibumu? Kamu nggak cuma gila. Ini adalah penghinaan. Benar banget. Kamu bikin aku mohon-mohon. Aku seumur hidup gak pernah mohon-mohon ke siapapun. Itu bikin aku marah banget. Jadi, kamu harus tebus itu buat aku dan ibuku. Jadi lakukan yang aku suruh sekarang juga. Maaf. Nggak bakal terjadi. Gak bakal terjadi. Mau ini balik? Jangan. Aku hancurkan barang ini sekarang juga. Oh, jangan, tolong. Oh. Jangan. Jadi aku harus turuti maumu. Apa kotak kecil ini sepenting itu buatmu? Dengar. Di dalam kotak itu ada ginjal buat orang yang sangat berkuasa. Kalau kamu hancurkan, nggak ada cadangannya. Dan percayalah, jangan sampai kamu kena masalah. Orang berkuasa. Apa? Kamu pikir aku takut? Aku bakal hancurkan sekarang buat seru-seruan. Jangan, tolong, jangan. Terus Tolong. kamu mau apa? Tolong, jangan lakukan itu. Tolong, kumohon. Kamu mau ini balik dengan aman? Kalau begitu turuti apa kataku. Cukup, kamu sudah kelewatan. Ayo semuanya, kita rebut kotak itu. Ya, ayo. Coba saja lihat apa yang terjadi. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Cucunya Derek Wolf. Ya, kamu tahu Derek Wolf? Raja pemasok senjata terbesar di seluruh dunia? Keluarga Wolf. Ya ampun, siapa yang mau cari masalah dengan mereka? Tunggu. Cucunya Derek Wolf itu tunanganmu? Benar. Lihatlah wajah ketakutan kalian ini. Dasar pengemis gembel. Keluarga Wolf terkenal karena rendah hati dan selalu hormati orang lain. Tapi kamu malah pakai nama mereka buat bikin orang takut. Mereka pasti malu lihat ini. Ya, terserah. Aku tetap bakal pakai nama itu. Aku bakal tindas siapapun yang aku mau. Terus kamu mau apa? Kamu punya 3 detik. Sebelum aku hancurkan barang ini. 3, 2, 1. Jangan, tolong. Aku mohon. Baiklah, oke. Tapi, dengar. Tolong. Di dalam kotak itu ada ginjal buat kakek tunanganmu, Derek Wolf. Dia lagi kritis. Cuma itu yang bisa selamatkan dia. Aku bicara jujur. Wow, hebat. Itu kebohongan paling dramatis yang pernah aku dengar. Semua cuma alasan biar nggak minta maaf, kan? Kalau nggak percaya, lihat saja labelnya, oke? Tertera di situ info pasien dan semuanya. Aku nggak bohong. Oh, jadi aku harus percaya begitu saja sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Terus, kebetulan banget ya, kamu baru sebut nama Derek Wolf setelah aku bilang siapa diriku. Aku bersumpah nggak berbohong. Jangan omong kosong lagi. Harusnya tadi kamu minta maaf saja. Sekarang sudah telat. Jangan! Dr. Gray, seluruh operasi ini bergantung padamu. Ini, hati-hati. Ini ginjal baru Derek Wolf. Bawalah dengan aman. Aku mengandalkanmu.
berangkat. Langsung ke bandara. Iya, Pak Ahmad. Dr. Gray lagi di jalan. Sempurna. Terima kasih Dr. Franco atas semua yang kamu lakukan buat ayahku. Baiklah semuanya, sinkronkan jam kalian. Pesawat Dr. Gray mendarat di Miami dalam 2 jam. Tim A, pastikan penerbangan itu tetap sesuai rencana. Jangan sampai ada gangguan. Siapa? Tim B, kalian sama ada. Temui Dr. Gray di bandara. Aku nggak peduli apapun caranya. Pastikan dia dan ginjal itu tetap aman. Operasi ini harus dilakukan tepat waktu. Siapa? Ini bukan cuma soal selamatkan nyawa ayahku. Ini soal selamatkan warisan keluarga kami. Jangan ada yang tahu. Kalau ada yang nggak beres, lapor ke aku dulu. Dan kalau ada di antara kalian yang bocorkan soal ini ke siapapun di luar, kalian bakal terima akibatnya. Mulai bergerak. Siapa? Pak, dengar-dengar Derek Wolf itu pemasok senjata terbesar di wilayah sini. Keluarganya sudah ada di puncak Forbes selama bertahun-tahun. Operasi ini bukan cuma soal selamatkan nyawanya, juga tentukan nasib keturunan keluarga Wolf. Bapak yakin kita harus tugaskan Sean sendirian? Nggak cukup waktu buat sewa jet pribadi. Lagi pula reputasi Derek itu rumit. Kita nggak bisa ambil risiko bertindak terang-terangan. Bahkan Eric Wolf, anaknya Matt Wolf sendiri saja nggak tahu soal ini. Ya, kalau begitu Sean memang tepat. Yang bisa atasi ini, dia orangnya. Semoga dia dilindungi oleh Tuhan. Permisi, kapan mulai naik pesawat ke Miami? Dalam 10 menit, Pak. Oke, terima kasih. Hai sayang. Iya, sebentar lagi aku naik. Iya, pastikan hadiahnya siap pas aku sampai ya. Hei sayang, tenang, semua sudah diatur, oke? Telepon aku kalau sudah mendarat. Kamu memang yang terbaik. Makasih sayang. Oke, cium dulu. Perjalanan ini penentu, Jess. Dapatkan cincin itu dan kita aman. Kalangan papan atas, kami datang. Keluarga Wolf itu keluarga bangsawan. Dan semuanya dimulai dari kakeknya Eric, Derek Wolf. Begitu aku dapat restu kakek Derek dan menikah sama Eric, kita aman. Utang puluhan miliar, tunggakan kita ke rentenir, lenyap. Cukup manja ke Eric, keluarga Wolf bakal bereskan semua. Itu baru anakku. Perhatian para penumpang, panggilan naik pesawat untuk penerbangan nomor AC3165 ke Miami. Ayo ibu, kita naik pesawat menuju bahagia selamanya. Oh, maaf. Permisi. Tunggu, Jess. Aku mau ke toilet dulu. Kamu duluan, nanti aku susul. Oke, iya nanti ketemu di pesawat. Maaf. Perhatikan jalanmu dasar sampah. Apa buru-buru ke pemakaman ibumu atau semacamnya? Oh, maaf ya Pak, apa mau saya simpankan barangnya? Oh, enggak, terima kasih. Barang ini penting banget. Mending aku pegang saja. Baik, beritahu kalau butuh bantuan. Iya, baiklah. Hei, apa yang mau kamu lakukan? Nggak lihat ibuku belum naik pesawat. Bu, sebentar lagi lepas landas. Bahaya kalau begini. Lepas landas, langkahi dulu mayatku. Pintu ini harus tetap dibuka sampai ibuku duduk di kursinya. Aku penumpang VIP di maskapai ini. Jadi, kasih tahu kapten rendahanmu, pesawat ini nggak bakal kemana-mana sampai ibuku naik. Bu, saya paham. Tapi kami punya jadwal dan kami nggak bisa tunda keberangkatan demi satu penumpang. Jadwal? Oke, anggap saja jadwalmu itu resmi ditunda. Pesawat ini nggak bakal berangkat tanpa ibuku. Yang benar saja, Bu. Aku ada rapat penting. Iya, kita semua sibuk di sini. Nggak bisa tunda penerbangan demi satu orang. Nggak begitu caranya. Sewa jet pribadi saja kalau kamu buru-buru. Apa? Nggak mampu ya? Kalau begitu duduk, tutup mulut, dan sabar saja. Nggak bakal ada yang mati kalau tunggu sebentar lagi. Bu, tolong. Oke? Astaga. Aku ada urusan penting hari ini dan gak boleh telat sedikit pun. Penting? Aku
nggak yakin seorang pecundang kayak kamu punya urusan penting sungguhan. Aku nggak peduli apapun alasanmu. Biar katamu dunia kiamat kalau kita nggak terbang, pesawat ini tetap nggak bakal berangkat kalau ibuku belum naik. Oh, oke. Begini, apa begini saja? Aku beli tiket lagi buatmu sama ibumu. Dasar miskin bodoh. Kamu pikir aku butuh uang receh dari pecundang kayak kamu? Berani-beraninya kamu menghinaku. Iya, begini. Ibumu telat naik, jadi kami juga nggak mau kena getahnya. Iya, Bu. Ini sudah kebangetan. Orang macam kalian harus bersyukur bisa satu pesawat sama aku dan ibuku. Tahu nggak aku siapa? Siapa tunanganku? Nggak peduli kamu atau tunanganmu siapa. Kamu nggak ada hak tunda penerbangan ini cuma karena merasa penting. Oke. Dengar, ya. Aku lagi bawa ginjal manusia. Nyawa orang bergantung sama ini, oke? Tolong. Kita sudah telat 10 menit. Dia nggak bisa tunggu kelamaan. Oke, walaupun kondisinya lemah banget, beberapa menit nggak bakal ubah apapun. Dan, kalaupun iya, berarti dia memang nggak ditakdirkan hidup. Kamu ini kenapa? Kamu bikin susah satu pesawat demi satu orang saja. Apa kamu pernah dengar kata empati? Tunda kayak begini bikin orang rugi besar. Bla bla bla, orang miskin kayak kalian memang sukanya protes. Tapi ujung-ujungnya semuanya cuma soal uang, kan? Makan uang ini. Apa? Masih kurang? Kalau begini, ambil saja recehanmu itu, duduk manis, dan diam. Semestinya rakyat jelata. Uang nggak bisa beli segalanya, Bu. Apalagi buat yang satu ini. Serakah banget kalian. Ya sudah, lagian aku nggak akan pernah kehabisan uang. Ini 400 juta. Apa sudah puas? Bos, pesawat Dr. Gray telat 10 menit. Apa? Hubungi dia sekarang. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siap. Dr. Gray? Ini asistennya Tuan Wolf, kita pernah ketemu. Kenapa pesawatnya belum berangkat? Ada yang ngotot tunda terbang buat tunggu ibunya. Dia nggak mau pesawat berangkat. Baiklah, aku hubungi bandara biar mereka yang urus. Bu, apa itu ibumu? Lupakan saja, dia sudah datang. Bagus, sampai ketemu di bandara. Bu, tolong cepat ya, kabinnya harus ditutup. Kenapa ribet banget? Cuma beberapa menit saja. Nggak ada yang bakal mati juga. Maaf, kira-kira berapa lama lagi kita sampai? Sekitar 20 menit. Oke, terima kasih. Hei, Ibu, kenapa? Kenapa jendela ini nggak bisa dibuka? Pramugari, hei, pramugari. Bu, bisa saya bantu? Aku nggak bisa napas. Buka jendelanya, biar aku dapat udara. Maaf Bu, jendelanya nggak bisa dibuka. Kabin bertekanan harus ditutup rapat. Maskapai jelek macam apa ini? Coba cari cara lain. Buka jendelanya. Kalau enggak, aku bakal laporin kamu. Maaf banget Bu, tapi saya nggak bisa apa-apa. Aku pikir mereka itu orang kaya. Ternyata cuma orang kampungan yang nggak paham apa-apa. Anak kecil saja tahu kalau nggak bisa dibuka. Konyol banget. Aku nggak enak badan. Ibu. Ibu. Tolong ibuku. Bicara sesuatu. Ada apa dengan dia? Dia dalam bahaya. Kita harus kasih pertolongan darurat sekarang atau dia nggak bakal selamat. Ya sudah, lakukan sesuatu. Sumpah, kalau sampai ibuku kenapa-napa, setiap orang di pesawat ini bakal tanggung akibatnya. Bu, tolong tenang dulu. Kami usahakan yang terbaik. Apa ada dokter di pesawat atau siapapun yang punya keahlian medis? Ada penumpang kondisi kritis? Prioritasku sekarang antar ginjal ini ke Derek Wolf. Tapi
Tolong, siapapun yang bisa. Ibu ini bisa nggak selamat. Tolong, kita kehabisan waktu. Ibu, tolong sadarlah. Aku dokter. Astaga, beruntung banget. Beneran ada dokter di pesawat ini. Hei, dengar, ingat kelakuannya ke kamu tadi. Kamu itu nggak berutang apapun. Dengar nggak? Dia bilang dia dokter. Biarkan dia lewat. Cepat. Pak, Anda beneran dokter? Iya, aku dokter. Terus tunggu apa lagi? Tugasmu buat selamatkan orang kan? Buruan ke sini dan tolong ibuku. Sekarang kamu suruh dia membantu kamu. Setelah kamu menghina dia tadi. Iya, dia lempar uang ke mukanya 2 menit yang lalu. Lucu banget sekarang malah terbalik. Terus minta tolongnya sombong begitu. Karma itu ada, kalau aku mendingan biarin aja. Dokter, tolong selamatkan dia. Tadi aku salah. Oke, aku kasih apapun yang kamu mau. Uang, aku bakal kasih banyak uang. Tapi tolong selamatkan ibuku. Aku nggak butuh uangmu, oke? Tolong kamu minggir. Aku dokter, aku sudah sumpah. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Tapi aku perjelas dulu, kemungkinan bisa saja gagal. Tapi bakal kulakukan yang aku bisa. Cuma, entah hasilnya apa. Kamu harus siap sama kemungkinannya. Aku tahu. Sumpah, aku nggak akan salahkan kamu apapun itu. Tolong ya, tolong selamatkan ibuku. Baiklah. Dia henti jantung. Cepat baringkan dia sekarang. Pelan. Aku harus kasih dia CPR. Tapi dalam kondisi begini, kalau ada yang salah... Aku paham. Aku nggak bakal salahkan kamu kalau ada apa-apa. Tolong, lakukan saja. Oke. Ada apa ini? Astaga, ibu sudah sadar. Orang ini selamatkan nyawa Anda. Tenang ibu, sini ku bantu. Pelan-pelan. Aduh, Kenapa? kayaknya tulang rusukku patah. Oh, nggak bisa begitu. Kamu bikin rusuk ibuku patah. Kamu nggak bisa kabur seenaknya. Kemungkinan besar itu gara-gara tekanan waktu CPR. Itu risiko yang umum terjadi. Risiko umum? Dokter macam apa yang malah patahkan tulang waktu selamatkan orang? Dasar dokter nggak berguna. Kamu itu nggak waras ya? Kamu ini kenapa? Dia barusan selamatkan ibumu. Nggak masuk akal. Baru 5 menit yang lalu, kamu merengek minta tolong. Sekarang, apa yang lebih penting? Rusuk patah atau jantung berdetak? Tutup mulut kotormu, dasar rakyat jelata menjijikan. Ibuku itu jauh lebih berharga dari seluruh keluarga kalian kalau digabungkan. Aku sudah bilang soal risikonya. Dan kamu setuju. Kalau enggak, aku nggak bakal mulai. Setuju? Aku? Oke, kapan aku pernah ngomong begitu? Maaf ya, kayaknya aku kelewat bagian tanda tangan buat izinkan kamu patahkan tulang rusuk ibuku. Kamu serius? Semua orang mendengarnya. Benar sekali. Aku juga dengar jelas tadi. Kamu kasih dia izin. Jangan putarbalikkan fakta. Kamu yang minta tolong. Hei. Semuanya. Sudah cukup. Yang penting pasiennya masih hidup dan selamat. Hidup dan selamat? Hah, memangnya itu kelihatan kayak hidup dan selamat? Aku saja heran kamu sebut dirimu dokter dengan kemampuan kayak begitu. Parahnya lagi, aku sampai merendahkan diri buat minta tolong ke sampah kayak kamu. Astaga, aku pasti lagi hilang akal. Kamu sudah gila, kamu tahu itu? Benar-benar nggak tahu malu. Kamu? Bu, sudah cukup. Tanpa dia, ibu Anda pasti nggak selamat sekarang. Dasar jalan! Beraninya sumpah ibuku. Semoga seluruh keluargamu masuk neraka. Bu, tolong kembali ke kursi sekarang juga. Kamu pikir orang rendahan, tukang bawa baki kayak kamu itu siapa?
Jangan berlagak hebat di depanku ya. Satu helai rambut ibuku saja lebih berharga dari seluruh hidupmu yang menyedihkan. Dan kamu malah patahkan rusuknya. Sekarang begini saja. Kamu berjalan ke tempat ibuku, berdiri di hadapannya, terus tampar dirimu sendiri. Tampar terus berulang kali sampai dia maafin kamu. Kalau enggak, hidupmu bakal berubah jadi neraka. Dia itu yang iblis. Jujur saja, harusnya biarkan ibunya mati. Dia itu nggak pantas buat diselamatkan. Kamu mau aku minta maaf setelah selamatkan nyawa ibumu? Kamu gak cuma gila. Ini adalah penghinaan. Benar banget. Kamu bikin aku mohon-mohon. Aku seumur hidup gak pernah mohon-mohon ke siapapun. Itu bikin aku marah banget. Jadi, kamu harus tebus itu buat aku dan ibuku. Jadi lakukan yang aku suruh sekarang juga. Maaf. Gak bakal terjadi. Gak bakal terjadi. Mau ini balik? Jangan. Aku hancurkan barang ini sekarang juga. Oh, jangan, tolong. Oh. Jangan. Jadi aku harus turuti maumu. Apa kotak kecil ini sepenting itu buatmu? Dengar. Di dalam kotak itu ada ginjal buat orang yang sangat berkuasa. Kalau kamu hancurkan, nggak ada cadangannya. Dan percayalah, jangan sampai kamu kena masalah. Orang berkuasa. Apa? Kamu pikir aku takut? Aku bakal hancurkan sekarang buat seru-seruan. Jangan, tolong, jangan. Terus Tolong. kamu mau apa? Tolong, jangan lakukan itu. Tolong, kumohon. Kamu mau ini balik dengan aman? Kalau begitu turuti apa kataku. Cukup, kamu sudah kelewatan. Ayo semuanya, kita rebut kotak itu. Ya. Coba saja lihat apa yang terjadi. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Cucunya Derek Wolf. Ya, kamu tahu Derek Wolf? Raja pemasok senjata terbesar di seluruh dunia? Keluarga Wolf. Ya ampun, siapa yang mau cari masalah dengan mereka? Tunggu. Cucunya Derek Wolf itu tunanganmu? Benar. Lihatlah wajah ketakutan kalian ini. Dasar pengemis gembel. Keluarga Wolf terkenal karena rendah hati dan selalu hormati orang lain. Tapi kamu malah pakai nama mereka buat bikin orang takut. Mereka pasti malu lihat ini. Ya, terserah. Aku tetap bakal pakai nama itu. Aku bakal tindas siapapun yang aku mau. Terus kamu mau apa? Kamu punya 3 detik. Sebelum aku hancurkan barang ini. 3, 2, 1. Jangan, tolong. Aku mohon. Baiklah, oke. Tapi, dengar. Tolong. Di dalam kotak itu ada ginjal buat kakek tunanganmu, Derek Wolf. Dia lagi kritis. Cuma itu yang bisa selamatkan dia. Aku bicara jujur. Wow, hebat. Itu kebohongan paling dramatis yang pernah aku dengar. Semua cuma alasan biar nggak minta maaf, kan? Kalau nggak percaya, lihat saja labelnya, oke? Tertera di situ info pasien dan semuanya. Aku nggak bohong. Oh, jadi aku harus percaya begitu saja sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Terus, kebetulan banget ya, kamu baru sebut nama Derek Wolf setelah aku bilang siapa diriku. Aku bersumpah nggak berbohong. Jangan omong kosong lagi. Harusnya tadi kamu minta maaf saja. Sekarang sudah telat. Jangan! Dr. Gray, seluruh operasi ini bergantung padamu. Ini, hati-hati. Ini ginjal baru Derek Wolf. Bawalah dengan aman. Aku mengandalkanmu. Berangkat. Langsung ke bandara. Iya, Pak Ahmad. Dr. Gray lagi di jalan. Sempurna. Terima kasih Dr. Franco atas semua yang kamu lakukan buat ayahku. Baiklah semuanya, sinkronkan jam kalian.
Pesawat Dr. Gray mendarat di Miami dalam 2 jam. Tim A, pastikan penerbangan itu tetap sesuai rencana. Jangan sampai ada gangguan. Siapa? Tim B, kalian sama ada. Temui Dr. Gray di bandara. Aku nggak peduli apapun caranya. Pastikan dia dan ginjal itu tetap aman. Operasi ini harus dilakukan tepat waktu. Siapa? Ini bukan cuma soal selamatkan nyawa ayahku. Ini soal selamatkan warisan keluarga kami. Jangan ada yang tahu. Kalau ada yang nggak beres, lapor ke aku dulu. Dan kalau ada di antara kalian yang bocorkan soal ini ke siapapun di luar, kalian bakal terima akibatnya. Mulai bergerak. Siapa? Pak, dengar-dengar Derek Wolf itu pemasok senjata terbesar di wilayah sini. Keluarganya sudah ada di puncak Forbes selama bertahun-tahun. Operasi ini bukan cuma soal selamatkan nyawanya, juga tentukan nasib keturunan keluarga Wolf. Bapak yakin kita harus tugaskan Sean sendirian? Nggak cukup waktu buat sewa jet pribadi. Lagi pula reputasi Derek itu rumit. Kita nggak bisa ambil risiko bertindak terang-terangan. Bahkan Eric Wolf, anaknya Matt Wolf sendiri saja nggak tahu soal ini. Ya, kalau begitu Sean memang tepat. Yang bisa atasi ini, dia orangnya. Semoga dia dilindungi oleh Tuhan. Permisi, kapan mulai naik pesawat ke Miami? Dalam 10 menit, Pak. Oke, terima kasih. Hai sayang. Iya, sebentar lagi aku naik. Iya, pastikan hadiahnya siap pas aku sampai ya. Hei sayang, tenang, semua sudah diatur, oke? Telepon aku kalau sudah mendarat. Kamu memang yang terbaik. Makasih sayang. Oke, cium dulu. Perjalanan ini penentu, Jess. Dapatkan cincin itu dan kita aman. Kalangan papan atas, kami datang. Keluarga Wolf itu keluarga bangsawan. Dan semuanya dimulai dari kakeknya Eric, Derek Wolf. Begitu aku dapat restu kakek Derek dan menikah sama Eric, kita aman. Utang puluhan miliar, tunggakan kita ke rentenir, lenyap. Cukup manja ke Eric, keluarga Wolf bakal bereskan semua. Itu baru anakku. Perhatian para penumpang, panggilan naik pesawat untuk penerbangan nomor AC3165 ke Miami. Ayo ibu, kita naik pesawat menuju bahagia selamanya. Oh, maaf. Permisi. Tunggu, Jess. Aku mau ke toilet dulu. Kamu duluan, nanti aku susul. Oke, iya nanti ketemu di pesawat. Maaf. Perhatikan jalanmu dasar sampah. Apa buru-buru ke pemakaman ibumu atau semacamnya? Oh, maaf ya Pak. Apa mau saya simpankan barangnya? Oh, enggak, terima kasih. Barang ini penting banget. Mending aku pegang saja. Baik, beritahu kalau butuh bantuan. Iya, baiklah. Hei, apa yang mau kamu lakukan? Nggak lihat ibuku belum naik pesawat? Bu, sebentar lagi lepas landas. Bahaya kalau begini. Lepas landas, langkahi dulu mayatku. Pintu ini harus tetap dibuka sampai ibuku duduk di kursinya. Aku penumpang VIP di maskapai ini. Jadi, kasih tahu kapten rendahanmu, pesawat ini nggak bakal kemana-mana sampai ibuku naik. Bu, saya paham. Tapi kami punya jadwal dan kami nggak bisa tunda keberangkatan demi satu penumpang. Jadwal? Oke, anggap saja jadwalmu itu resmi ditunda. Pesawat ini nggak bakal berangkat tanpa ibuku. Yang benar saja, Bu. Aku ada rapat penting. Iya, kita semua sibuk di sini. Nggak bisa tunda penerbangan demi satu orang. Nggak begitu caranya. Sewa jet pribadi saja kalau kamu buru-buru. Apa? Nggak mampu ya? Kalau begitu duduk, tutup mulut, dan sabar saja. Nggak bakal ada yang mati kalau tunggu sebentar lagi. Bu, tolong. Oke? Astaga. Aku ada urusan penting hari ini dan gak boleh telat sedikit pun. Penting? Aku nggak yakin seorang pecundang kayak kamu punya urusan penting sungguhan. Aku nggak peduli apapun alasanmu. Biar katamu dunia kiamat kalau kita nggak terbang, pesawat ini tetap nggak bakal berangkat kalau ibuku belum naik. Oh, oke. Begini, apa begini saja? Aku beli tiket lagi buatmu sama ibumu.
Dasar miskin bodoh. Kamu pikir aku butuh uang receh dari pecundang kayak kamu? Berani-beraninya kamu menghinaku. Iya, begini. Ibumu telat naik, jadi kami juga nggak mau kena getahnya. Iya, Bu. Ini sudah kebangetan. Orang macam kalian harus bersyukur bisa satu pesawat sama aku dan ibuku. Tahu nggak aku siapa? Siapa tunanganku? Nggak peduli kamu atau tunanganmu siapa. Kamu nggak ada hak tunda penerbangan ini cuma karena merasa penting. Oke. Dengar, ya. Aku lagi bawa ginjal manusia. Nyawa orang bergantung sama ini, oke? Tolong. Kita sudah telat 10 menit. Dia nggak bisa tunggu kelamaan. Oke, walaupun kondisinya lemah banget, beberapa menit nggak bakal ubah apapun. Dan kalaupun iya, berarti dia memang nggak ditakdirkan hidup. Kamu ini kenapa? Kamu bikin susah satu pesawat demi satu orang saja. Apa kamu pernah dengar kata empati? Tunda kayak begini bikin orang rugi besar. Bla bla bla, orang miskin kayak kalian memang sukanya protes. Tapi ujung-ujungnya semuanya cuma soal uang, kan? Makan uang ini. Apa? Masih kurang? Kalau begini, ambil saja recehanmu itu, duduk manis, dan diam. Semestinya rakyat jelata. Uang nggak bisa beli segalanya, Bu. Apalagi buat yang satu ini. Serakah banget kalian. Ya sudah, lagian aku nggak akan pernah kehabisan uang. Ini 400 juta. Apa sudah puas? Bos, pesawat Dr. Gray telat 10 menit. Apa? Hubungi dia sekarang. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siap. Dr. Gray? Ini asistennya Tuan Wolf, kita pernah ketemu. Kenapa pesawatnya belum berangkat? Ada yang ngotot tunda terbang buat tunggu ibunya. Dia nggak mau pesawat berangkat. Baiklah, aku hubungi bandara biar mereka yang urus. Bu, apa itu ibumu? Lupakan saja, dia sudah datang. Bagus, sampai ketemu di bandara. Bu, tolong cepat ya, kabinnya harus ditutup. Kenapa ribet banget? Cuma beberapa menit saja. Nggak ada yang bakal mati juga. Maaf, kira-kira berapa lama lagi kita sampai? Sekitar 20 menit. Oke, terima kasih. Hei, Ibu, kenapa? Kenapa jendela ini nggak bisa dibuka? Pramugari, hei, pramugari. Bu, bisa saya bantu? Aku nggak bisa napas. Buka jendelanya, biar aku dapat udara. Maaf Bu, jendelanya nggak bisa dibuka. Kabin bertekanan harus ditutup rapat. Maskapai jelek macam apa ini? Coba cari cara lain. Buka jendelanya. Kalau enggak, aku bakal laporin kamu. Maaf banget Bu, tapi saya nggak bisa apa-apa. Aku pikir mereka itu orang kaya. Ternyata cuma orang kampungan yang gak paham apa-apa. Anak kecil saja tahu kalau nggak bisa dibuka. Konyol banget. Aku nggak enak badan. Ibu. Tolong ibuku. Bicara sesuatu. Ada apa dengan dia? Dia dalam bahaya. Kita harus kasih pertolongan darurat sekarang atau dia nggak bakal selamat. Ya sudah, lakukan sesuatu. Sumpah, kalau sampai ibuku kenapa-napa, setiap orang di pesawat ini bakal tanggung akibatnya. Bu, tolong tenang dulu. Kami usahakan yang terbaik. Apa ada dokter di pesawat atau siapapun yang punya keahlian medis? Ada penumpang kondisi kritis? Prioritasku sekarang antar ginjal ini ke Derek Wolf. Tapi Tolong, siapapun yang bisa. Ibu ini bisa nggak selamat. Tolong, kita kehabisan waktu. Ibu, tolong sadarlah. aku dokter. Astaga, beruntung banget. Beneran ada dokter di pesawat ini. Hei, dengar, ingat kelakuannya ke kamu tadi. Kamu itu nggak berutang apapun. Dengar nggak? Dia bilang dia dokter. Biarkan dia lewat. Cepat.
Pak, Anda beneran dokter? Iya, aku dokter. Terus tunggu apa lagi? Tugasmu buat selamatkan orang kan? Buruan ke sini dan tolong ibuku. Sekarang kamu suruh dia membantu kamu. Setelah kamu menghina dia tadi. Iya, dia lempar uang ke mukanya 2 menit yang lalu. Lucu banget sekarang malah terbalik. Terus minta tolongnya sombong begitu. Karma itu ada, kalau aku mendingan biarin aja. Dokter, tolong selamatkan dia. Tadi aku salah. Oke, aku kasih apapun yang kamu mau. Uang, aku bakal kasih banyak uang. Tapi tolong selamatkan ibuku. Aku nggak butuh uangmu, oke? Tolong kamu minggir. Aku dokter, aku sudah sumpah. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Tapi aku perjelas dulu, kemungkinan bisa saja gagal. Tapi bakal kulakukan yang aku bisa. Cuma, entah hasilnya apa. Kamu harus siap sama kemungkinannya. Aku tahu. Sumpah, aku nggak akan salahkan kamu apapun itu. Tolong ya, tolong selamatkan ibuku. Baiklah. Dia henti jantung, cepat baringkan dia sekarang. Pelan. Aku harus kasih dia CPR. Tapi dalam kondisi begini, kalau ada yang salah... Aku paham. Aku nggak bakal salahkan kamu kalau ada apa-apa. Tolong, lakukan saja. Oke. Apa? Ada apa ini? Astaga, ibu sudah sadar. Orang ini selamatkan nyawa Anda. Tenang ibu, sini ku bantu. Pelan-pelan. Aduh, Kenapa? kayaknya tulang rusukku patah. Oh, nggak bisa begitu. Kamu bikin rusuk ibuku patah. Kamu nggak bisa kabur seenaknya. Kemungkinan besar itu gara-gara tekanan waktu CPR. Itu risiko yang umum terjadi. Risiko umum? Dokter macam apa yang malah patahkan tulang waktu selamatkan orang? Dasar dokter nggak berguna. Kamu itu nggak waras ya? Kamu ini kenapa? Dia barusan selamatkan ibumu. Nggak masuk akal. Baru 5 menit yang lalu, kamu merengek minta tolong. Sekarang, apa yang lebih penting? Rusuk patah atau jantung berdetak? Tutup mulut kotormu, dasar rakyat jelata menjijikan. Ibuku itu jauh lebih berharga dari seluruh keluarga kalian kalau digabungkan. Aku sudah bilang soal risikonya. Dan kamu setuju. Kalau enggak, aku nggak bakal mulai. Setuju? Aku? Oke, kapan aku pernah ngomong begitu? Maaf ya, kayaknya aku kelewat bagian tanda tangan buat izinkan kamu patahkan tulang rusuk ibuku. Kamu serius? Semua orang mendengarnya. Benar sekali. Aku juga dengar jelas tadi. Kamu kasih dia izin. Jangan putarbalikkan fakta. Kamu yang minta tolong. Hei. Semuanya. Sudah cukup. Yang penting pasiennya masih hidup dan selamat. Hidup dan selamat? Hah, memangnya itu kelihatan kayak hidup dan selamat? Aku saja heran kamu sebut dirimu dokter dengan kemampuan kayak begitu. Parahnya lagi, aku sampai merendahkan diri buat minta tolong ke sampah kayak kamu. Astaga, aku pasti lagi hilang akal. Kamu sudah gila. Kamu tahu itu? Benar-benar nggak tahu malu. Kamu? Bu, sudah cukup. Tanpa dia, ibu Anda pasti nggak selamat sekarang. Dasar jalan! Beraninya sumpahi ibuku. Semoga seluruh keluargamu masuk neraka. Bu, tolong kembali ke kursi sekarang juga. Kamu pikir orang rendahan, tukang bawa baki kayak kamu itu siapa? Jangan berlagak hebat di depanku ya. Satu helai rambut ibuku saja lebih berharga dari seluruh hidupmu yang menyedihkan. Dan kamu malah patahkan rusuknya. Sekarang begini saja. Kamu berjalan ke tempat ibuku, berdiri di hadapannya, terus tampar dirimu sendiri. Tampar terus berulang kali sampai dia maafin kamu. Kalau enggak, hidupmu bakal berubah jadi neraka.
Dia itu yang iblis. Jujur saja, harusnya biarkan ibunya mati. Dia itu nggak pantas buat diselamatkan. Kamu mau aku minta maaf setelah selamatkan nyawa ibumu? Kamu gak cuma gila, ini adalah penghinaan. Benar banget. Kamu bikin aku mohon-mohon. Aku seumur hidup gak pernah mohon-mohon ke siapapun. Itu bikin aku marah banget. Jadi, kamu harus tebus itu buat aku dan ibuku. Jadi lakukan yang aku suruh sekarang juga. Maaf, gak bakal terjadi. Gak bakal terjadi. Mau ini balik? Jangan. Aku hancurkan barang ini sekarang juga. Oh, jangan, tolong. Oh. Jangan. Jadi aku harus turuti maumu. Apa kotak kecil ini sepenting itu buatmu? Dengar, di dalam kotak itu ada ginjal buat orang yang sangat berkuasa. Kalau kamu hancurkan, nggak ada cadangannya. Dan percayalah, jangan sampai kamu kena masalah. Orang berkuasa. Apa? Kamu pikir aku takut? Aku bakal hancurkan sekarang buat seru-seruan. Jangan, tolong, jangan. Terus Tolong. kamu mau apa? Tolong, jangan lakukan itu. Tolong, kumohon. Kamu mau ini balik dengan aman? Kalau begitu turuti apa kataku. Cukup, kamu sudah kelewatan. Ayo semuanya, kita rebut kotak itu. Ya, ayo. Coba saja lihat apa yang terjadi. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Tunanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Cucunya Derek Wolf. Ya, kamu tahu Derek Wolf? Raja pemasok senjata terbesar di seluruh dunia? Keluarga Wolf. Ya ampun, siapa yang mau cari masalah dengan mereka? Tunggu. Cucunya Derek Wolf itu tunanganmu? Benar. Lihatlah wajah ketakutan kalian ini. Dasar pengemis gembel. Keluarga Wolf terkenal karena rendah hati dan selalu hormati orang lain. Tapi kamu malah pakai nama mereka buat bikin orang takut. Mereka pasti malu lihat ini. Ya, terserah. Aku tetap bakal pakai nama itu. Aku bakal tindas siapapun yang aku mau. Terus kamu mau apa? Kamu punya 3 detik. Sebelum aku hancurkan barang ini. 3, 2, 1. Jangan, tolong. Aku mohon. Baiklah, oke. Tapi dengar, tolong. Di dalam kotak itu ada ginjal buat kakek tunanganmu, Derek Wolf. Dia lagi kritis. Cuma itu yang bisa selamatkan dia. Aku bicara jujur. Wow, hebat. Itu kebohongan paling dramatis yang pernah aku dengar. Semua cuma alasan biar nggak minta maaf, kan? Kalau nggak percaya, lihat saja labelnya, oke? Tertera di situ info pasien dan semuanya. Aku nggak bohong. Oh, jadi aku harus percaya begitu saja sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Terus, kebetulan banget ya, kamu baru sebut nama Derek Wolf setelah aku bilang siapa diriku. Aku bersumpah nggak berbohong. Jangan omong kosong lagi. Harusnya tadi kamu minta maaf saja. Sekarang sudah telat. Jangan! Dr. Gray, seluruh operasi ini bergantung padamu. Ini, hati-hati. Ini ginjal baru Derek Wolf. Bawalah dengan aman. Aku mengandalkanmu. Berangkat, langsung ke bandara. Iya, Pak Ahmad. Dr. Gray lagi di jalan. Sempurna. Terima kasih Dr. Franco atas semua yang kamu lakukan buat ayahku. Baiklah semuanya, sinkronkan jam kalian. Pesawat Dr. Gray mendarat di Miami dalam 2 jam. Tim A, pastikan penerbangan itu tetap sesuai rencana. Jangan sampai ada gangguan. Siapa? Tim B, kalian sama ada. Temui Dr. Gray di bandara. Aku nggak peduli apapun caranya. Pastikan dia dan ginjal itu tetap aman. Operasi ini harus dilakukan tepat waktu. Siapa? Ini bukan cuma soal selamatkan nyawa ayahku. Ini soal selamatkan warisan keluarga kami.
Jangan ada yang tahu. Kalau ada yang nggak beres, lapor ke aku dulu. Dan kalau ada di antara kalian yang bocorkan soal ini ke siapapun di luar, kalian bakal terima akibatnya. Mulai bergerak. Siap, Pak. Pak, dengar-dengar Derek Wolf itu pemasok senjata terbesar di wilayah sini. Keluarganya sudah ada di puncak Forbes selama bertahun-tahun. Operasi ini bukan cuma soal selamatkan nyawanya, juga tentukan nasib keturunan keluarga Wolf. Bapak yakin kita harus tugaskan Sean sendirian? Nggak cukup waktu buat sewa jet pribadi. Lagi pula reputasi Derek itu rumit. Kita nggak bisa ambil risiko bertindak terang-terangan. Bahkan Eric Wolf, anaknya Matt Wolf sendiri saja nggak tahu soal ini. Ya, kalau begitu Sean memang tepat. Yang bisa atasi ini, dia orangnya. Semoga dia dilindungi oleh Tuhan. Permisi, kapan mulai naik pesawat ke Miami? Dalam 10 menit, Pak. Oke, terima kasih. Hai sayang. Iya, sebentar lagi aku naik. Iya, pastikan hadiahnya siap pas aku sampai ya. Hei sayang, tenang, semua sudah diatur, oke? Telepon aku kalau sudah mendarat. Kamu memang yang terbaik. Makasih sayang. Oke, cium dulu. Perjalanan ini penentu, Jess. Dapatkan cincin itu dan kita aman. Kalangan papan atas, kami datang. Keluarga Wolf itu keluarga bangsawan. Dan semuanya dimulai dari kakeknya Eric, Derek Wolf. Begitu aku dapat restu kakek Derek dan menikah sama Eric, kita aman. Utang puluhan miliar, tunggakan kita ke rentenir, lenyap. Cukup manja ke Eric, keluarga Wolf bakal bereskan semua. Itu baru anakku. Perhatian para penumpang, panggilan naik pesawat untuk penerbangan nomor AC3165 ke Miami. Ayo ibu, kita naik pesawat menuju bahagia selamanya. Oh, maaf. Permisi. Tunggu, Jess. Aku mau ke toilet dulu. Kamu duluan, nanti aku susul. Oke, iya nanti ketemu di pesawat. Maaf. Perhatikan jalanmu dasar sampah. Apa buru-buru ke pemakaman ibumu atau semacamnya? Oh, maaf ya Pak, apa mau saya simpankan barangnya? Oh, enggak, terima kasih. Barang ini penting banget. Mending aku pegang saja. Baik, beritahu kalau butuh bantuan. Iya, baiklah. Hei, apa yang mau kamu lakukan? Nggak lihat ibuku belum naik pesawat? Bu, sebentar lagi lepas landas. Bahaya kalau begini. Lepas landas, langkahi dulu mayatku. Pintu ini harus tetap dibuka sampai ibuku duduk di kursinya. Aku penumpang VIP di maskapai ini. Jadi, kasih tahu kapten rendahanmu, pesawat ini nggak bakal kemana-mana sampai ibuku naik. Bu, saya paham. Tapi kami punya jadwal dan kami nggak bisa tunda keberangkatan demi satu penumpang. Jadwal? Oke, anggap saja jadwalmu itu resmi ditunda. Pesawat ini nggak bakal berangkat tanpa ibuku. Yang benar saja, Bu. Aku ada rapat penting. Iya, kita semua sibuk di sini. Nggak bisa tunda penerbangan demi satu orang. Nggak begitu caranya. Sewa jet pribadi saja kalau kamu buru-buru. Apa? Nggak mampu ya? Kalau begitu duduk, tutup mulut, dan sabar saja. Nggak bakal ada yang mati kalau tunggu sebentar lagi. Bu, tolong. Oke? Astaga. Aku ada urusan penting hari ini dan gak boleh telat sedikit pun. Penting? Aku nggak yakin seorang pecundang kayak kamu punya urusan penting sungguhan. Aku nggak peduli apapun alasanmu. Biar katamu dunia kiamat kalau kita nggak terbang, pesawat ini tetap nggak bakal berangkat kalau ibuku belum naik. Oh, oke. Begini, apa begini saja? Aku beli tiket lagi buatmu sama ibumu. Dasar miskin bodoh. Kamu pikir aku butuh uang receh dari pecundang kayak kamu? Berani-beraninya kamu menghinaku. Iya, begini. Ibumu telat naik, jadi kami juga nggak mau kena getahnya. Iya, Bu. Ini sudah kebangetan. Orang macam kalian harus bersyukur bisa satu pesawat sama aku dan ibuku. Tahu nggak aku siapa? Siapa tunanganku?
Nggak peduli kamu atau tunanganmu siapa. Kamu nggak ada hak tunda penerbangan ini cuma karena merasa penting. Oke. Dengar, ya. Aku lagi bawa ginjal manusia. Nyawa orang bergantung sama ini, oke? Tolong. Kita sudah telat 10 menit. Dia nggak bisa tunggu kelamaan. Oke, walaupun kondisinya lemah banget, beberapa menit nggak bakal ubah apapun. Dan, kalaupun iya, berarti dia memang nggak ditakdirkan hidup. Kamu ini kenapa? Kamu bikin susah satu pesawat demi satu orang saja. Apa kamu pernah dengar kata empati? Tunda kayak begini bikin orang rugi besar. Bla bla bla, orang miskin kayak kalian memang sukanya protes. Tapi ujung-ujungnya semuanya cuma soal uang, kan? Makan uang ini. Apa? Masih kurang? Kalau begini, ambil saja recehanmu itu, duduk manis, dan diam. Semestinya rakyat jelata. Uang nggak bisa beli segalanya, Bu. Apalagi buat yang satu ini. Serakah banget kalian. Ya sudah, lagian aku nggak akan pernah kehabisan uang. Ini 400 juta. Apa sudah puas? Bos, pesawat Dr. Gray telat 10 menit. Apa? Hubungi dia sekarang. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siap. Dr. Gray? Ini asistennya Tuan Wolf, kita pernah ketemu. Kenapa pesawatnya belum berangkat? Ada yang ngotot tunda terbang buat tunggu ibunya. Dia nggak mau pesawat berangkat. Baiklah, aku hubungi bandara biar mereka yang urus. Bu, apa itu ibumu? Lupakan saja, dia sudah datang. Bagus, sampai ketemu di bandara. Bu, tolong cepat ya, kabinnya harus ditutup. Kenapa ribet banget? Cuma beberapa menit saja. Nggak ada yang bakal mati juga. Maaf, kira-kira berapa lama lagi kita sampai? Sekitar 20 menit. Oke, terima kasih. Hei, Ibu, kenapa? Kenapa jendela ini nggak bisa dibuka? Pramugari, hei, pramugari. Bu, bisa saya bantu? Aku nggak bisa napas. Buka jendelanya, biar aku dapat udara. Maaf Bu, jendelanya nggak bisa dibuka. Kabin bertekanan harus ditutup rapat. Maskapai jelek macam apa ini? Coba cari cara lain. Buka jendelanya. Kalau enggak, aku bakal laporin kamu. Maaf banget Bu, tapi saya nggak bisa apa-apa. Aku pikir mereka itu orang kaya. Ternyata cuma orang kampungan yang nggak paham apa-apa. Anak kecil saja tahu kalau nggak bisa dibuka. Konyol banget. Aku nggak enak badan. Ibu. Ibu. Tolong ibuku. Bicara sesuatu. Ada apa dengan dia? Dia dalam bahaya. Kita harus kasih pertolongan darurat sekarang atau dia nggak bakal selamat. Ya sudah, lakukan sesuatu. Sumpah, kalau sampai ibuku kenapa-napa, setiap orang di pesawat ini bakal tanggung akibatnya. Bu, tolong tenang dulu. Kami usahakan yang terbaik. Apa ada dokter di pesawat atau siapapun yang punya keahlian medis? Ada penumpang kondisi kritis? Prioritasku sekarang antar ginjal ini ke Derek Wolf. Tapi Tolong, siapapun yang bisa. Ibu ini bisa nggak selamat. Tolong, kita kehabisan waktu. Ibu, tolong sadarlah. aku dokter. Astaga, beruntung banget. Beneran ada dokter di pesawat ini. Hei, dengar, ingat kelakuannya ke kamu tadi. Kamu itu nggak berutang apapun. Dengar nggak? Dia bilang dia dokter. Biarkan dia lewat. Cepat. Pak, Anda beneran dokter? Iya, aku dokter. Terus tunggu apa lagi? Tugasmu buat selamatkan orang kan? Buruan ke sini dan tolong ibuku. Sekarang kamu suruh dia membantu kamu. Setelah kamu menghina dia tadi. Iya, dia lempar uang ke mukanya 2 menit yang lalu. Lucu banget sekarang malah terbalik. Terus minta tolongnya sombong begitu. Karma itu ada, kalau aku mendingan biarin aja.
Dokter, tolong selamatkan dia. Tadi aku salah. Oke, aku kasih apapun yang kamu mau. Uang, aku bakal kasih banyak uang. Tapi tolong selamatkan ibuku. Aku nggak butuh uangmu, oke? Tolong kamu minggir. Aku dokter, aku sudah sumpah. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Aku nggak bisa biarkan dia mati. Tapi aku perjelas dulu, kemungkinan bisa saja gagal. Tapi bakal kulakukan yang aku bisa. Cuma, entah hasilnya apa. Kamu harus siap sama kemungkinannya. Aku tahu. Sumpah, aku nggak akan salahkan kamu apapun itu. Tolong ya, tolong selamatkan ibuku. Baiklah. Dia henti jantung. Cepat baringkan dia sekarang. Pelan. Aku harus kasih dia CPR. Tapi dalam kondisi begini, kalau ada yang salah... Aku paham. Aku nggak bakal salahkan kamu kalau ada apa-apa. Tolong, lakukan saja. Oke. Apa? Ada apa ini? Astaga, ibu sudah sadar. Orang ini selamatkan nyawa Anda. Tenang ibu, sini ku bantu. Pelan-pelan. Aduh, Kenapa? kayaknya tulang rusukku patah. Oh, nggak bisa begitu. Kamu bikin rusuk ibuku patah. Kamu nggak bisa kabur seenaknya. Kemungkinan besar itu gara-gara tekanan waktu CPR. Itu risiko yang umum terjadi. Risiko umum? Dokter macam apa yang malah patahkan tulang waktu selamatkan orang? Dasar dokter nggak berguna. Kamu itu nggak waras ya? Kamu ini kenapa? Dia barusan selamatkan ibumu. Nggak masuk akal. Baru 5 menit yang lalu, kamu merengek minta tolong. Sekarang, apa yang lebih penting? Rusuk patah atau jantung berdetak? Tutup mulut kotormu, dasar rakyat jelata menjijikan. Ibuku itu jauh lebih berharga dari seluruh keluarga kalian kalau digabungkan. Aku sudah bilang soal risikonya. Dan kamu setuju. Kalau enggak, aku nggak bakal mulai. Setuju? Aku? Oke, kapan aku pernah ngomong begitu? Maaf ya, kayaknya aku kelewat bagian tanda tangan buat izinkan kamu patahkan tulang rusuk ibuku. Kamu serius? Semua orang mendengarnya. Benar sekali. Aku juga dengar jelas tadi. Kamu kasih dia izin. Jangan putarbalikkan fakta. Kamu yang minta tolong. Hei. Semuanya. Sudah cukup. Yang penting pasiennya masih hidup dan selamat. Hidup dan selamat? Hah, memangnya itu kelihatan kayak hidup dan selamat? Aku saja heran kamu sebut dirimu dokter dengan kemampuan kayak begitu. Parahnya lagi, aku sampai merendahkan diri buat minta tolong ke sampah kayak kamu. Astaga, aku pasti lagi hilang akal. Kamu sudah gila. Kamu tahu itu? Benar-benar nggak tahu malu. Kamu? Bu, sudah cukup. Tanpa dia, ibu Anda pasti nggak selamat sekarang. Dasar jalan. Beraninya sumpah ibuku. Semoga seluruh keluargamu masuk neraka. Bu, tolong kembali ke kursi sekarang juga. Kamu pikir orang rendahan, tukang bawa baki kayak kamu itu siapa? Jangan berlagak hebat di depanku ya. Satu helai rambut ibuku saja lebih berharga dari seluruh hidupmu yang menyedihkan. Dan kamu malah patahkan rusuknya. Sekarang begini saja. Kamu berjalan ke tempat ibuku, berdiri di hadapannya, terus tampar dirimu sendiri. Tampar terus berulang kali sampai dia maafin kamu. Kalau enggak, hidupmu bakal berubah jadi neraka. Dia itu yang iblis. Jujur saja, harusnya biarkan ibunya mati. Dia itu nggak pantas buat diselamatkan. Kamu mau aku minta maaf setelah selamatkan nyawa ibumu? Kamu gak cuma gila. Ini adalah penghinaan. Benar banget. Kamu bikin aku mohon-mohon. Aku seumur hidup gak pernah mohon-mohon ke siapapun. Itu bikin aku marah banget. Jadi, kamu
Kamu harus tebus itu buat aku dan ibuku. Jadi lakukan yang aku suruh sekarang juga. Maaf. Nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Mau ini balik? Jangan. Aku hancurkan barang ini sekarang juga. Oh, jangan, tolong. Oh, Jangan. jadi aku harus turuti maumu. Apa kotak kecil ini sepenting itu buatmu? Dengar. Di dalam kotak itu ada ginjal buat orang yang sangat berkuasa. Kalau kamu hancurkan, nggak ada cadangannya. Dan percayalah, jangan sampai kamu kena masalah. Orang berkuasa. Apa? Kamu pikir aku takut? Aku bakal hancurkan sekarang buat seru-seruan. Jangan, tolong, jangan. Terus Tolong. kamu mau apa? Tolong, jangan lakukan itu. Tolong, kumohon. Kamu mau ini balik dengan aman? Kalau begitu turuti apa kataku. Cukup, kamu sudah kelewatan. Ayo semuanya, kita rebut kotak itu. Ya. Coba saja lihat apa yang terjadi. Kenanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Kenanganku itu adalah pewaris keluarga Wolf dari Florida. Cucunya Derek Wolf. Ya, kamu tahu Derek Wolf? Raja pemasok senjata terbesar di seluruh dunia? Keluarga Wolf. Ya ampun, siapa yang mau cari masalah dengan mereka? Tunggu. Cucunya Derek Wolf itu tunanganmu? Benar. Lihatlah wajah ketakutan kalian ini. Dasar pengemis gembel. Keluarga Wolf terkenal karena rendah hati dan selalu hormati orang lain. Tapi kamu malah pakai nama mereka buat bikin orang takut. Mereka pasti malu lihat ini. Ya, terserah. Aku tetap bakal pakai nama itu. Aku bakal tindas siapapun yang aku mau. Terus kamu mau apa? Kamu punya 3 detik. Sebelum aku hancurkan barang ini. 3, 2, 1. Jangan, tolong. Aku mohon. Baiklah, oke. Tapi dengar, tolong. Di dalam kotak itu ada ginjal buat kakek tunanganmu, Derek Wolf. Dia lagi kritis. Cuma itu yang bisa selamatkan dia. Aku bicara jujur. Wow, hebat. Itu kebohongan paling dramatis yang pernah aku dengar. Semua cuma alasan biar nggak minta maaf, kan? Kalau nggak percaya, lihat saja labelnya, oke? Tertera di situ info pasien dan semuanya. Aku nggak bohong. Oh, jadi aku harus percaya begitu saja sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Terus, kebetulan banget ya, kamu baru sebut nama Derek Wolf setelah aku bilang siapa diriku. Aku bersumpah nggak berbohong. Jangan omong kosong lagi. Harusnya tadi kamu minta maaf saja. Sekarang sudah telat. Jangan!